Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Sejenak kita meneduhkan hati untuk merenungkan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita hari ini, Senin 11 Mei 2020. Firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita terambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19 yang berbunyi demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari bacaan ini sangat jelas menjadi pokok pikiran kita yang berbunyi, "Do you love me?" Suatu pertanyaan atau ungkapan yang sangat biasa kita ucapkan atau kita dengarkan. Ungkapan atau pernyataan seperti ini bisa mengandung arti yang dangkal, tetapi bisa juga berisi sangat mendalam, mengandung satu pertanyaan yang cukup penting, mendalam, dan merupakan suatu tanggung jawab harga diri kita, baik yang bertanya, "Do you love me?" maupun jawaban dari yang ditanya. Kedua pihak, yang bertanya dan yang ditanya, akan mempunyai satu hubungan secara khusus dan tanggung jawab satu dengan yang lain. Do you love me? Kata me dengan M huruf besar, karena yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sangat mendalam disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus di pantai Danau Galilea. Setelah Yesus bangkit, rupanya dia tetap melanjutkan misi keselamatan dunia yang dimulai dari murid-muridnya dan juga bagi kita saat ini. Pertanyaan Tuhan Yesus, "Do you love me?" Ini merupakan hubungan antara Yesus dengan Petrus, dengan semua murid-murid yang hadir, dan juga dengan kita pada saat ini. Tuhan tidak bertanya bagaimana aktivitas kita di gereja. Tuhan tidak bertanya besarnya pemberian atau kolekte atau persepuluhan kita di dalam gereja. Apakah rutin atau tersendat persepuluhan kita? Walaupun hal itu penting, bahkan merupakan tanda atau wujud kehidupan rohani kita, tetapi dengan pertanyaan yang mendasar adalah hubungan kita secara pribadi dengan Yesus. Hubungan yang sangat mendalam dengan Dia. Dengan pertanyaan ini, Yesus ingin tahu apakah pikiran kita, apakah ucapan kita, apakah kita lakukan sungguh karena kasih atau cinta kepada Dia, atau terpapar dengan pamrih. Ada kebencian yang tersembunyi,
atau pikiran adu domba, atau pikiran kita hanya kepentingan diri sendiri? Demikianlah pertanyaan Yesus kepada Petrus, yang sampai 3 kali dia berucap, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini menyebut nama Petrus, tetapi juga bersama dengan murid Yesus yang lain yang ada di situ. Mereka yang sudah mengikut Yesus 3 tahun lebih. Dan khususnya dengan Petrus, ada beban yang harus diselesaikan atau harus ditanggalkan oleh Petrus, yaitu Petrus yang mengatakan, dia pernah mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Tetapi Yesus, sewaktu dihadapkan ke mahkamah agama, dan Petrus bergabung dengan orang banyak, maka ada seseorang mengenal Petrus dalam kerumunan itu, dan dia berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Maka Petrus menyangkal, berbohong dengan menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Sampai 3 kali pertanyaan serupa disampaikan kepada Petrus, dan 3 kali juga dia menyangkal. Tentu kejadian ini menjadi beban berat bagi Petrus, di mana di hadapan Yesus dan teman-temannya tentu dia hilang muka, sehingga perlu diselesaikan. Dan juga tentunya kepada semua murid-murid Yesus yang sejak dari penangkapan di Taman Getsemani, mereka semua melarikan diri dari hadapan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengungkit dan tidak memperpanjang penyangkalan Petrus, dan juga tidak mempersoalkan pelarian murid-murid yang lain. Tetapi Yesus memulai babak baru dengan membangun kembali tugas pemuridan. Yesus membangun kembali hubungan baru dalam rekonsiliasi dengan pengampunan kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain. Babak baru itu diawali dengan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku? Do you love me?" Pertanyaan ini bagi kita mencakup, apakah engkau mengasihi dan berharap kepadanya satu-satunya juru selamat penebus dosa? Dan apakah engkau dengan pertobatan dan sukacita merangkul dia sebagai Tuhan atas hidupmu? Jawaban atas pertanyaan ini merupakan pertaruhan seluruh keberadaan dan hidup kita untuk saat ini dan untuk masa keabadian. Jawaban iya dengan sungguh-sungguh, maka Yesus memberi satu tugas. Dia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali pula Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita nyatakan jawaban kita dengan menjadi gembala domba-domba Kristus. Kita sendiri menjadi gembala domba-domba Kristus. Itulah jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Menjadi sahabat bagi sesama, yang menabur kasih, bukan kebencian, yang berkata benar, bukan menebar hoax, menjadi penolong bagi sesama, walaupun harus berkorban. Suasana dunia dan khususnya negeri kita akibat merebaknya virus Corona 19 yang membawa penderitaan, terutama terjangkit COVID-19, sampai saudara-saudara kita banyak yang meninggal dunia, yang sangat menantang kita untuk menjawab pertanyaan Tuhan Yesus yang berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" GKI Kuitang dan juga gereja-gereja Tuhan di tanah air kita ini telah memberi jawaban dengan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan berupa sembako, kepada saudara-saudara yang kekurangan alat-alat medis yang dibutuhkan oleh rumah sakit, bantuan kemanusiaan yang didasari oleh kasih ilahi.
membantu saudara-saudara kita yang juga mereka adalah saudara-saudara Yesus. Rasanya masih relatif panjang waktu keterbatasan sosial ini, waktu PSBB ini yang dalam jangka waktu yang masih panjang bagi kita. Inilah saatnya kita menjawab pertanyaan Yesus dengan menjadi gembala-gembala domba Kristus. Menjadi saudara sepenanggungan bagi yang berbeban hidup, berbeban kebutuhan pokok sehari-hari. Penderitaan dan kesukaran kita tanggung bersama-sama karena kita sama-sama menderita. Tetapi Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Inilah saudara-saudara renungan kita pada kesempatan ini sebagai jawaban kita, do you love me? Kita jadikan diri kita menjadi sahabat bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Bapa Sorgawi, suasana negeri kami yang masih dalam ancaman COVID-19, usaha kami melawan penyebaran virus ini yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat dengan PSBB. Namun, lebih daripada usaha yang kami jalankan ini, kuasa Tuhan mampu menolong kami, mampu menolong negeri kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah mereka yang berduka karena anggota keluarga mereka meninggal karena COVID-19. Seperti dokter, perawat, pelayan kebersihan di rumah sakit, anggota Polri dan TNI, relawan, dan anggota masyarakat. Tuhan menolong keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa dalam kesukaran dan beban ekonomi, beban kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi. Kiranya Tuhan menolong, terutama gerakkan hati kami agar kami saling menolong, memenuhi kebutuhan sesama kami sebagai kasih kami kepada Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.